Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Sang Sedulur Kabeh. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan rezeki, dan ketenangan jiwa. Sedulur, seperti biasa, sebelum kita mulai perjalanan batin malam ini, mari biasakan untuk saling menyapa. Silakan balas salam ini sesuai keyakinan panjenengan di kolom komentar. Dengan begitu, energi kita akan saling terhubung. Saudara-saudara, pernahkah panjenengan mendengar ungkapan bahwa orang Kliwon rezekinya gampang, suksesnya cepat, tapi hidupnya penuh cobaan besar? Banyak kisah nyata yang mendukung hal ini. Ada orang Kliwon yang cepat sekali naik karirnya, tiba-tiba usahanya laris, atau keberuntungannya mengalir deras. Namun, di balik itu, tak jarang mereka harus menanggung ujian berat, kegagalan besar, pengkhianatan, bahkan kehilangan orang yang sangat berharga. Pertanyaannya adalah, mengapa Kliwon bisa begitu cepat meraih sukses, tapi seakan selalu ada harga mahal yang harus dibayar? Weton Kliwon dalam perhitungan Jawa memang dianggap istimewa. Hari Kliwon sering dikaitkan dengan energi gaib yang kuat, pintu-pintu tak kasat mata yang terbuka, dan getaran spiritual yang lebih dalam. Karena itulah, orang yang lahir pada hari Kliwon sering membawa aura khusus. Mereka seperti magnet keberuntungan, cepat mendapat peluang, mudah dipercaya orang, dan sering mendapat jalan yang tak diduga. Namun, justru karena cahaya mereka terang, kegelapan pun mudah datang. Keberhasilan yang cepat sering diiringi dengan cobaan yang besar. Sedulurku, setelah kita pahami bahwa Kliwon adalah hari dengan getaran gaib yang kuat, kini muncul pertanyaan yang lebih dalam. Apa artinya bagi mereka yang lahir di hari Kliwon? Apakah energi itu membawa keberkahan, atau justru menjadi beban? Sesepuh sering berkata bahwa orang Kliwon ibarat bulan purnama. Cahayanya indah, menarik pandangan banyak mata, tapi juga dikelilingi bayangan gelap. Itulah mengapa mereka sering terlihat menonjol sejak awal perjalanan hidupnya. Ada sesuatu dalam diri orang Kliwon yang membuat jalan hidup mereka berbeda, lebih cepat, lebih terang. Mari kita mulai dengan rahasia pertama. Kliwon, magnet keberuntungan. 1. Kliwon, magnet keberuntungan. Sejak dulu, hari Kliwon dipercaya membawa sengkololan berkah, sekaligus bisa jadi ancaman, bisa jadi anugerah. Maka, orang yang lahir pada hari ini seakan mewarisi aura yang unik. Mereka memiliki daya tarik alami yang tidak dimiliki weton lain. Orang Kliwon sering tampak menonjol tanpa berusaha terlalu keras. Dalam pergaulan, mereka mudah dikenal, mudah diingat, bahkan mudah dipercaya. Jika mereka berdagang, dagangannya cepat laris. Jika bekerja, biasanya lebih cepat mendapat perhatian atasan. Jika bergaul, mereka sering jadi pusat lingkaran. Aura ini membuat orang Kliwon seolah-olah selalu dipanggil oleh peluang. Bayangkan seorang pemuda Kliwon yang baru saja merintis usaha kecil di pasar tradisional. Hanya dalam hitungan bulan, tokonya ramai, pelanggan berdatangan, bahkan orang-orang dari luar desa mulai mengenalnya. Atau seorang perempuan Kliwon yang baru masuk kerja, dalam waktu singkat sudah dipercaya menangani urusan penting, padahal masih baru. Semua itu sering membuat orang lain bertanya-tanya, kok bisa segampang itu? Sesepuh Jawa punya ungkapan, Kliwon gampang kepenak. Orang Kliwon gampang mendapat kenyamanan atau keberuntungan. Namun, kenyamanan itu bukan berarti bebas masalah. Justru karena terlalu cepat berhasil, mereka sering lupa bahwa keberuntungan itu perlu dijaga. Kehidupan orang Kliwon yang bercahaya sering mengundang rasa iri. Orang-orang di sekitarnya bisa saja merasa panas hati, mulai membicarakan keburukan, atau bahkan menjatuhkan. Lebih dari itu, keberuntungan yang datang cepat seringkali juga menjadi pintu terbuka bagi ujian besar. Karena di balik setiap cahaya terang, selalu ada bayangan gelap yang menunggu. Disinilah letak keistimewaan sekaligus tantangan orang Kliwon. Mereka punya magnet keberuntungan, tapi magnet itu juga bisa menarik hal-hal yang tidak diinginkan. Bila tidak hati-hati, keberuntungan itu bisa berubah jadi godaan yang menjerumuskan. Sesepuh selalu berpesan, sing cepet dadi, kudu cepet eling. Yang cepat berhasil, harus cepat sadar. Karena keberhasilan yang datang terlalu mudah sering membuat orang lengah, merasa semua akan selalu mudah. Padahal, Gusti Orasar, Tuhan tidak tidur. Ada keseimbangan yang harus dijaga. Nah, sedulurku, setelah kita tahu bahwa Kliwon adalah magnet keberuntungan,
Muncul pertanyaan berikutnya, mengapa keberuntungan yang cepat itu hampir selalu diikuti dengan ujian besar? Mari kita dalami di poin 2. Sukses yang instan, ujian yang besar. 2. Sukses yang instan, ujian yang besar. Orang yang lahir di weton Kliwon seringkali membawa kisah hidup yang penuh warna. Mereka dikenal mudah menapaki tangga keberhasilan. Seolah ada tangan tak terlihat yang menuntun mereka ke arah peluang besar. Karir melesat, bisnis berkembang cepat. Bahkan dalam urusan asmara pun mereka sering mendapatkan pasangan yang baik tanpa melalui proses yang rumit. Kehidupan mereka tampak lebih cepat maju dibandingkan banyak orang di sekitarnya. Namun, di balik cahaya terang itu, ada bayangan gelap yang selalu mengikuti. Karena setiap keberuntungan yang datang terlalu cepat, hampir selalu disertai ujian yang besar. Seperti pepatah Jawa, ana cahya, ana peteng. Di mana ada cahaya, di situ pula ada kegelapan. Kliwon ibarat obor yang menyala terang di tengah malam. Dari jauh tampak indah, memberi sinar bagi sekitar, tapi juga menjadi sasaran angin kencang yang berusaha memadamkannya. Demikianlah jalan hidup orang Kliwon. Ketika cahaya keberhasilan muncul begitu cepat, maka cobaan pun datang dengan deras, seakan ingin menguji apakah mereka benar-benar siap menjaga sinar itu. Banyak cerita yang menggambarkan hal ini. Ada seorang Kliwon yang merintis usaha dagang kecil-kecilan, dalam waktu singkat dagangannya laris, pelanggan datang dari berbagai tempat. Namun, tak lama kemudian, ia tertipu oleh rekan sendiri hingga modal habis. Ada pula Kliwon yang cepat sekali naik jabatan, dipercaya memegang posisi penting. Tetapi justru karena jabatan itu, ia jadi sasaran iri hati, difitnah, hingga namanya tercemar. Bahkan ada Kliwon yang merasakan kebahagiaan cepat dengan membina rumah tangga harmonis, tetapi kemudian diuji dengan kehilangan pasangan yang dicintai. Semua itu menunjukkan satu hal, sukses yang instan bagi Kliwon bukan hadiah gratis, melainkan pinjaman yang harus ditebus dengan ujian besar. Alam semesta menjaga keseimbangannya. Jika rezeki dan kemudahan datang dengan deras, maka ujian pun datang sepadan untuk menyeimbangkannya. Sesepuh sering berkata, sing entuk cepat, kudu kuat nahan cobaan. Siapa yang mendapat cepat, harus kuat menahan cobaan. Ujian itu bukan hukuman, tapi cara Gusti Allah mendidik manusia agar tidak tinggi hati. Karena tanpa ujian, kesuksesan bisa berubah jadi keangkuhan, dan keangkuhan adalah jalan menuju kejatuhan. Maka, orang Kliwon yang sukses cepat harus siap hatinya. Jangan terbuai dengan keberhasilan yang tampak indah di awal, karena bisa saja di baliknya tersimpan ujian yang lebih besar daripada yang dibayangkan. Justru, dengan menerima bahwa ujian adalah bagian dari perjalanan, orang Kliwon akan lebih kuat dan bijaksana dalam menjaga cahaya keberuntungannya. Dan disinilah kita memasuki rahasia berikutnya. Jika sukses cepat selalu dibarengi dengan ujian besar, maka sesungguhnya ujian itu adalah penebus takdir. Mari kita dalami lebih jauh dalam poin 3, ujian sebagai penebus takdir. 3. Ujian sebagai penebus takdir. Sedulurku, ada sebuah rahasia besar dalam hidup orang Kliwon. Setiap keberhasilan yang mereka raih, selalu ada ujian yang menjadi penebusnya. Inilah yang oleh para sesepuh disebut sebagai tebusan takdir. Artinya, bila rezeki datang terlalu cepat, ada harga batin yang harus dibayar agar hidup tetap seimbang. Bayangkan timbangan besar yang selalu dijaga alam semesta. Di satu sisi ada keberuntungan yang begitu deras menghampiri orang Kliwon. Namun, agar timbangan tidak oleng, sisi lainnya harus diisi dengan cobaan. Tanpa ujian itu, hidup orang Kliwon akan terlalu condong, dan akhirnya bisa menjatuhkan dirinya sendiri. Sesepuh Jawa berkata, sing entuk kabegjan tanpa ujian, bakal tiba luwih cepet. Siapa yang mendapat keberuntungan tanpa ujian, akan jatuh lebih cepat. Karena itulah, Gusti Orasar, Tuhan tidak tidur. Semua yang terlalu cepat akan disertai dengan penyeimbang berupa cobaan besar. Ujian sebagai penebus takdir ini bentuknya bisa berbeda-beda. Ada Kliwon yang diuji lewat harta, mereka cepat kaya, tapi juga cepat rugi. Ada yang diuji lewat hubungan, mereka cepat mendapat pasangan, tapi harus kehilangan dengan cara yang menyakitkan. Ada pula yang diuji lewat kesehatan, ketika sedang berada di puncak kesuksesan, tubuh tiba-tiba rapuh, memaksa mereka berhenti sejenak. Meski pahit, ujian itu sesungguhnya bukan untuk menghancurkan. Justru ujian itu seperti api yang membakar besi. Semakin panas, semakin tajam besi itu ditempa.
Demikian pula orang Kliwon, semakin besar ujiannya, semakin matang jiwanya. Setelah melewati cobaan, mereka tumbuh menjadi pribadi yang lebih rendah hati, lebih sabar, dan lebih bijaksana dalam menjaga rezeki yang sudah dititipkan. Seringkali kita melihat orang Kliwon yang setelah jatuh, bangkit kembali dengan cara yang lebih hebat. Usaha yang hancur bisa mereka bangun lagi, bahkan lebih kokoh. Nama yang tercemar bisa mereka bersihkan, hingga menjadi lebih dihormati. Inilah bukti bahwa ujian bukan akhir, melainkan pintu menuju tahap berikutnya. Seorang Kliwon yang kuat menghadapi ujian ibarat pohon jati. Diguyur hujan, diterpa panas, dipukul angin, tapi akarnya semakin dalam, batangnya semakin keras, dan daunnya semakin rimbun. Sebaliknya, Kliwon yang menyerah dalam ujian ibarat rumput liar. Tinggi cepat, tapi sekali terinjak akan rebah tak bisa bangkit lagi. Maka, sedulurku, orang Kliwon perlu memahami, jangan takut pada ujian, karena ujian adalah bukti bahwa mereka dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Tanpa penebus, keberhasilan cepat hanya akan menjadi ilusi. Dengan penebus, keberhasilan itu akan menjadi nyata dan bertahan lama. Dan disinilah kita melihat rahasia lain dari weton Kliwon, bahwa dalam menghadapi ujian-ujian besar, mereka tidak pernah sendirian. Ada kekuatan halus yang bisa melindungi dan memberi restu, yaitu doa leluhur. Mari kita lanjutkan ke poin 4. Doa leluhur, perisai Kliwon. 4. Doa leluhur, perisai Kliwon. Sedulurku, dalam laku Jawa, ada sebuah keyakinan yang sangat dalam. Hidup manusia tidak pernah berdiri sendiri. Apa yang kita jalani hari ini adalah buah dari doa dan tirakat para leluhur kita. Dan bagi mereka yang lahir pada hari Kliwon, ikatan dengan leluhur jauh lebih kuat daripada weton lainnya. Orang Kliwon membawa getaran halus yang membuat mereka lebih peka terhadap dunia gaib. Karena itulah, doa leluhur menjadi tameng yang sangat penting dalam perjalanan hidup mereka. Sukses cepat yang dimiliki Kliwon seringkali mengundang banyak mata. Ada yang iri, ada yang ingin menjatuhkan. Ada pula energi gaib yang tidak senang melihat keberhasilan mereka. Disinilah doa leluhur bekerja sebagai perisai tak kasat mata. Banyak kisah turun-temurun yang menunjukkan betapa doa leluhur menjadi penolong Kliwon di saat sulit. Ada seorang Kliwon yang hampir bangkrut, namun tiba-tiba ada orang tak dikenal datang menolong, memberi jalan keluar. Ada pula yang sedang jatuh sakit parah, tapi dalam mimpi ia didatangi sosok tua berjubah putih yang menepuk pundaknya. Lalu esoknya kesehatannya perlahan membaik. Sesepuh menafsirkan, itu adalah restu leluhur yang turun melalui mimpi. Sebaliknya, bila orang Kliwon melupakan leluhurnya, hidupnya terasa lebih berat. Rezeki seret, usaha sering gagal, bahkan gangguan gaib datang silih berganti. Karena sesungguhnya, leluhur yang tidak tenang akan mencari jalan lewat keturunannya, dan Kliwon adalah pintu yang paling mudah. Maka jangan heran jika orang Kliwon seringkali mengalami mimpi aneh, suara langkah kaki di malam hari, atau firasat yang sulit dijelaskan. Itu adalah panggilan halus. Ingatlah kami. Jangan lupakan asal-usulmu. Sesepuh Jawa berkata, uripmu ora mung kanggo awakmu, nanging uga kanggo leluhur sing wis embukak dalan. Hidupmu bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi juga untuk leluhur yang sudah membuka jalan. Bagi Kliwon, kalimat ini terasa sangat nyata. Maka, orang Kliwon sangat disarankan untuk selalu menjaga hubungan dengan leluhur. Tidak harus dengan ritual rumit. Cukup doa sederhana, membaca Al-Fatihah untuk orang tua yang sudah wafat, nyekar ke makam di bulan Suro atau menjelang Ramadan, atau sekadar mengenang jasa mereka dengan hati yang tulus. Semua itu sudah cukup untuk memperkuat tameng gaib dalam hidup Kliwon. Ketika doa leluhur menyertai, ujian besar yang menimpa Kliwon biasanya terasa lebih ringan. Jalan yang macet tiba-tiba terbuka. Masalah yang buntu perlahan menemukan solusi. Bahkan dalam bisnis atau karir, restu leluhur membuat langkah Kliwon lebih dihormati banyak orang. Namun, bila Kliwon menolak peran ini, bila mereka lupa mendoakan leluhur, keberuntungan yang cepat justru bisa berubah menjadi bumerang. Keberhasilan tanpa restu akan lebih rapuh, mudah roboh saat badai datang. Dan inilah rahasia terakhir dari perjalanan Kliwon. Setelah kita memahami magnet keberuntungan, ujian besar, penebus takdir, dan doa leluhur, kini kita tiba di puncaknya. Kliwon adalah cahaya yang harus belajar bijak. Bagaimana caranya? Mari kita bahas dalam poin 5. Kliwon, cahaya yang harus belajar bijak. 5. Kliwon,
cahaya yang harus belajar bijak. Sedulurku, setelah kita membicarakan bagaimana Kliwon memiliki magnet keberuntungan, bagaimana sukses mereka sering ditebus dengan ujian besar, dan bagaimana doa leluhur menjadi perisai, tibalah kita pada inti yang paling penting, orang Kliwon adalah cahaya. Namun cahaya itu tidak akan berarti apa-apa bila tidak dijaga dengan kebijaksanaan. Orang Kliwon sering diibaratkan sebagai pelita di tengah malam. Terang benderang, menerangi sekitarnya, bahkan menjadi penuntun jalan bagi orang lain. Namun, pelita juga mudah padam bila terkena tiupan angin. Demikianlah kehidupan orang Kliwon. Mereka dianugerahi cahaya keberuntungan yang cepat terlihat, tetapi sekaligus ditakdirkan untuk menghadapi angin cobaan yang kuat. Maka, kunci bagi Kliwon adalah kebijaksanaan dalam menjaga cahaya itu. Mereka tidak boleh terlena oleh kesuksesan cepat, tidak boleh terjebak dalam kesombongan, dan tidak boleh silau oleh pujian. Karena semakin terang cahayanya, semakin besar pula bayangan yang mengikutinya. Banyak orang Kliwon yang berhasil bukan karena rezeki melimpahnya, melainkan karena mampu mengendalikan diri. Mereka belajar dari ujian, menghargai doa leluhur, dan tidak lupa pada Gusti. Dari situlah muncul wibawa alami, yang membuat Kliwon bukan hanya dihormati karena harta, tetapi juga disegani karena kearifan. Ada pepatah Jawa yang berkata, cahya sejati ora mung madhangi awake dewe, nanging uga madhangi liyane. Cahaya sejati tidak hanya menerangi dirinya sendiri, tetapi juga menerangi orang lain. Inilah tugas besar orang Kliwon, menjadikan kesuksesan mereka sebagai penerang, bukan sekadar kebanggaan pribadi. Namun, bila orang Kliwon gagal menjaga dirinya, cahaya itu bisa menjadi kutukan. Sukses cepat bisa berubah jadi kesombongan, yang akhirnya mengundang kejatuhan besar. Cobaan yang datang akan terasa menghancurkan, bukan mendidik. Karena itulah, orang Kliwon selalu dituntut untuk eling lan waspada, ingat kepada Tuhan, dan waspada dalam setiap langkah. Mereka yang lahir Kliwon harus paham, bahwa cahaya bukanlah milik mereka sendiri. Cahaya itu adalah titipan. Titipan dari Gusti, titipan dari leluhur, untuk digunakan sebaik-baiknya. Bila digunakan dengan benar, cahaya itu akan membawa keberkahan, tidak hanya bagi dirinya, tapi juga bagi keluarga, sahabat, bahkan orang banyak. Sedulurku, inilah mengapa Kliwon disebut sebagai cahaya yang harus belajar bijak. Mereka diberi jalan cepat, tapi juga diberi tanggung jawab besar. Mereka diberi kesuksesan, tapi juga ujian agar tetap rendah hati. Karena hanya dengan kebijaksanaanlah cahaya Kliwon bisa bertahan, menyinari kehidupan hingga akhir perjalanan. Dan dari semua rahasia ini, kita bisa melihat bahwa hidup orang Kliwon memang unik, suksesnya cepat, tapi harus ditebus dengan ujian besar. Namun, jika dijalani dengan sabar, ikhlas, dan penuh kebijaksanaan, cahaya Kliwon akan menjadi penerang sejati. Mari kita simpulkan perjalanan ini bersama. Sedulurku, perjalanan kita malam ini sudah membuka tabir tentang weton Kliwon. Dari 5 poin tadi, jelaslah bahwa hidup orang Kliwon penuh warna. Mereka adalah magnet keberuntungan, mudah mendapat peluang dan dipercaya orang. Namun, kesuksesan yang cepat itu hampir selalu diiringi ujian besar, seakan alam ingin menguji keteguhan hatinya. Ujian itu adalah penebus takdir, agar keberhasilan tidak menjelma menjadi kesombongan. Di balik semua itu, ada doa leluhur yang menjadi perisai gaib, menjaga langkah Kliwon agar tidak goyah. Hingga akhirnya, Kliwon harus sadar bahwa dirinya adalah cahaya yang harus bijak, karena semakin terang cahayanya, semakin besar tanggung jawab yang harus dipikul. Jadi, benar adanya pepatah leluhur, sing cepat entuk, kudu siap ditimbali cobaan. Siapa yang cepat mendapat, harus siap dipanggil ujian. Bagi Kliwon, ujian bukanlah musibah, melainkan tanda cinta semesta. Bila dijalani dengan sabar, ikhlas, dan eling marang Gusti, maka cahaya mereka tidak akan padam, justru akan menjadi penerang bagi banyak orang. Ingatlah, pepatah Jawa mengatakan, urip iku sawang sinawang, ana bungah, ana susah. Kabeh kudu ditampakan ti ikhlas. Hidup itu saling memandang, ada suka, ada duka. Semua harus diterima dengan hati ikhlas. Bagi sedulur Kliwon, janganlah takut dengan ujian besar. Anggaplah ujian itu sebagai guru yang menempa jiwa, agar kesuksesan yang cepat tidak menjadi beban, melainkan berkah. Ingatlah selalu pada doa, pada leluhur, dan pada Gusti Kang Maha Kuasa. Sekarang,
Saya ingin bertanya pada panjenengan semua. Apakah panjenengan lahir kliwon? Pernahkah panjenengan merasakan bahwa sukses datang cepat, tapi selalu diiringi ujian besar? Silakan tuliskan pengalaman panjenengan di kolom komentar. Jangan lupa bantu channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan agar semakin banyak sedulur kita yang mendapatkan pencerahan. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya.